music. Sebagai pembuka nih, sahabat Sonora untuk Sonora Sore edisi 23 Juli 2020 dan bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Yeay, selamat untuk anak-anak Indonesia. Saya juga termasuk yang merayakan hari ini. Karena saya masih anak-anak, belum menikah, jadi masih anak-anak ya saya masuknya. Ini kayak generasi menolak tua, saya masuk di bagian itu. Tapi hari ini anyway saya punya apa ya, informasi yang bagus banget ini untuk Anda yang mungkin baru saja punya anak begitu kan, baru saja melahirkan anak dan mulai masuk ke dunia sebagai seorang ibu. Ini merupakan hal yang amat sangat penting. Dan untuk pada kesempatan sore hari ini saya juga live lewat kanal Instagram di @sonora_semarang. Dan ini masih dalam memperingati Hari Anak Nasional bersama dengan Ibu Rahmadani. Ini beliau dari Asosiasi Ibu Penyusui Indonesia Daerah Jawa Tengah. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Apa Gimana, kabar Ibu? semua? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Sehat, Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, saya manggil Ibu Rahma atau Ibu Dani nih? Dani, Ibu Ibu Dani. Dani ya, oke Ibu Dani. Ini menarik sekali Ibu. Kita sore hari ini, kesempatan sore hari ini kita akan berbincang mengenai menjaga imunitas anak dengan mengasihi atau dengan ASI begitu ya Ibu ya. Mungkin sebagai pertanyaan pembuka dari saya, mengapa harus ASI Bu? Mengapa harus ASI? Karena memang bukan cuma ASI ya. Mengapa Ya, harus menyusui? Itu lebih oke, tepat. oke siap. Mengapa harus menyusui? Karena semua makhluk mamalia, termasuk manusia, itu memang sudah desainnya seperti itu. Oke. Jadi nutrisi yang paling cocok untuk Mhm, mhm, semua mhm, makhluk mamalia termasuk mhm, manusia mhm, adalah mhm, susu ibu dari mhm. masing-masing induk spesiesnya masing-masing. Mhm, mhm, mhm. Oke, nah ini menarik Ibu. Ketika kita berbicara mengenai menyusui begitu, dan apalagi sekarang Hmm. dengan kondisi kita di era modern banyak sekali ibu-ibu yang sekarang menjalani sebagai seorang ibu, perannya sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang wanita karir seperti ini. Nah, apakah di sini ada kondisi-kondisi mungkin yang ada di Jawa Tengah mungkin ataupun di Indonesia menunjukkan bahwa mungkin kesadaran untuk menyusui ini sedikit berkurang karena ada ibu-ibu yang lebih memilih untuk menjadi wanita karir ini. Hmm. Kok saya kurang setuju ya kalau yang Mhm, jadi mhm, target target harus disalahkan ibu-ibu. mhm, Jadi mhm. gini, saya Mhm, yakin oke. semua perempuan, semua Mhm, ibu mhm. itu mau kok nyusuin. Oke. Saya Mhm, yakin mereka semua mau menyusui kalau mhm. satu tahu caranya, tahu Oke. Mhm, ilmunya, yang mhm, kedua mhm. dapat dukungan oleh siapapun, Mhm, dukungan dari mhm. keluarga, dukungan dari Mhm, masyarakat, dukungan dari mhm, tempat kerja, dukungan mhm, dari negara. Negara mhm, prinsipnya itu. mhm, mhm. Jadi Oke. semua perempuan itu saya yakin mau kok nyusuin. Kalau Mhm, mereka mhm, tahu manfaatnya, kalau mhm, mereka tahu begitu banyaknya yang mereka dapatkan, bukan cuma untuk bayi, tetapi juga untuk dirinya sendiri sebagai mhm, mhm, perempuan atau ibu dan juga sebagai keluarga. mhm, Nah, mhm, mhm. jadi kalau perempuan itu kemudian memilih berkarir, itu Mhm, bukan suatu hal yang salah. mhm, mhm. Jadi Oke. perempuan itu boleh menjadi ibu bekerja, boleh berkarir, boleh juga dia memilih untuk menjadi Mhm, stay at home mom, mhm, atau mhm, boleh juga dia berbisnis, itu boleh. Perempuan mhm, boleh mhm, menjadi apa saja. Dan mhm, karena dia kalau dia punya anak, dia mhm, ingin menyusui, itu harus mhm, didukung. mhm, 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 Walaupun dia misalkan dia memilih untuk menjadi wanita karir, mhm, memilih mhm, untuk menjadi wanita mhm, pengusaha, memilih mhm, menjadi mhm, ibu rumah tangga, mhm, apapun pilihan perempuan itu, mhm, kalau dia mhm. ingin menyusui bayinya, dia harus didukung. Mhm, mhm. Oke, seperti itu ya konsepnya berarti ya. Iya, Semua ibu itu pasti punya feeling untuk menyusui anak begitu ya. Ini karena sudah benar. naluriah yang dibawa sebagai seorang Iya, manusia, seperti itu ya Bu ya, betul. kurang lebih. Nah, tadi Ibu tadi sempat menyinggung Ibu Dani mengenai manfaat gitu. Ternyata Hmm. manfaatnya menyusui ini bukan hanya untuk seorang anaknya saja, tapi untuk seorang ibunya sendiri juga ada manfaatnya ketika menyusui. Nah, manfaat seperti apa Betul. Bu ini? Manfaatnya banyak sekali kalau untuk Mhm, ibu. Yang mhm. pertama juga banyak mencegah, menurunkan risiko beberapa penyakit kanker, seperti Oke. kanker Mhm, payudara, mhm, mhm, kanker serviks, mhm, rahim, itu mhm. risikonya bisa diturunkan dengan menyusui. Oke. Mhm. Kemudian juga
menyusui itu juga punya manfaat untuk menunda kehamilan. Jadi KB Oke. alamiah, tapi nanti ada syaratnya. Syaratnya harus menyusui eksklusif. Nah, ini ada yang ikut bergabung nih, ini si kecil. Halo. Kemudian juga menyusui itu juga menyehatkan untuk ibunya, menyehatkan kantong keluarga juga, karena kan irit gitu. Ya, Kemudian betul. juga bisa membuat ibu itu merasa sangat dibutuhkan. Jadi dari Oke. segi kesehatan mental juga buat ibu itu juga sangat bermanfaat. Oke, seperti itu. Dan saya tadi sempat membaca juga, Ibu, ada sebuah literasi yang mengatakan bahwa ternyata ketika seorang ibu ini menyusui anaknya, begitu ini mengurangi kadar kolesterol dalam tubuhnya, dan ini ditransferkan kepada anaknya. Apakah ini juga sebenarnya bagian dari keuntungan juga, Ibu? Ataukah ini juga sebenarnya artikel ini salah atau benar? Saya tidak bisa berkomentar jauh ya kalau tidak baca Oke. artikelnya. Tapi memang banyak sekali manfaat kesehatan yang didapatkan oleh seorang ibu, seorang perempuan apabila dia menyusui bayinya. Oke. Nah, ini begini, Bu. Saya dulu kalau ingat-ingat zaman kecil dulu gitu ya, kalau diceritain sama ibu saya itu mengenai ASI itu dulu ibu saya tipe yang ya udahlah mau sampai kapan gitu, selama misalnya kayak kan harusnya kan ada batasannya ya, Bu, ya itu ya. Kalau ASI itu ya. Kalau rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia, juga rekomendasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia, itu adalah menyusui itu pertama ASI eksklusif atau menyusui eksklusif itu 6 bulan, 6 kemudian bulan, dilanjutkan, mulai 6 bulan kan mulai dikasih makanan pendamping ASI, itu nyusunya dilanjutkan sampai minimal 2 tahun atau Minimal 2 lebih. tahun. Ya. Lebih juga tidak apa-apa, Ibu, sebenarnya. Tapi juga boleh selama ibu dan bayi masih merasa nyaman untuk melanjutkan. Oke. Nah, begini Ibu, saya tadi juga sempat membaca ini dari AIMI, stripasi.org, di mana ini ada sebuah data juga yang mengatakan bahwa bertahun-tahun telah diyakini bahwa risiko sakit dan juga kematian dari minuman botol atau DOT ini sebagian besar terdapat pada anak dari negara berkembang begitu. Berarti otomatis ini ternyata dari penggunaan botol formula itu ini bisa menimbulkan banyak penyakit. Kalau yang saya baca dari literasi ini apakah sebenarnya permasalahan juga yang terjadi di Indonesia sebenarnya, Bu? Ya, betul. Karena satu, tidak semua masyarakat Indonesia punya akses terhadap air bersih. Itu nomor satu. Tidak punya akses terhadap air bersih. Mengapa? Karena itu di negara berkembang itu risiko penyakit yang disebabkan penggunaan botol DOT itu lebih tinggi dari negara yang maju. Tidak semua masyarakat punya akses terhadap air bersih. Kemudian tidak semua ibu itu menyeduh atau menyajikan formula itu sesuai dengan prosedur yang sudah distandarkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Oke. Misalnya paling gampang gini deh, susu formula kan bukan produk steril ya, bukan produk steril. Jadi mulai dari pembuatannya, kemudian distribusinya, sampai di rumah masyarakat, rumah keluarga, kemudian dibuka, disajikan, itu sangat beresiko terjadi kontaminasi. Sangat berisiko terjadi kontaminasi. Nah, karena itu disyaratkan untuk menyeduh formula itu pakai air mendidih dulu. Jadi airnya dididihkan dulu setiap kali bikin susu formula. Airnya dididihkan dulu, kemudian didiamkan sejenak, baru diseduh. Tujuannya untuk membunuh bakteri yang mungkin ada dari proses produksi, proses distribusi, atau mungkin juga proses penyajian di rumah tangga. Nah, jadi nggak boleh pakai air termos. Nggak boleh pakai air termos, kan nggak tahu termos itu air di termos itu berapa lama, kemudian suhunya berapa, kan kita nggak tahu. Gitu. Padahal untuk membunuh bakteri diperlukan suhu tertentu ya, Ibu ya, seperti itu ya? Ya, suhu tertentu. Nah, tapi dilemanya beberapa kandungan gizi yang ditambahkan ke susu formula itu justru mati atau tidak bermanfaat kalau terkena air panas. Jadi dilema gitu loh.
mau susu formula semahal apapun, dengan teknologi apapun, ditambahi apapun, kalau udah kena air panas, ya sudah. Iya, betul. Padahal kalau nggak kena air panas, kalau nggak kena air mendidih, ada risiko terkontaminasi bakteri. Jadi memang dilema. Belum lagi dengan kandungan glukosa yang mungkin terlalu berlebih juga ya, Bu ya. Ya, itu juga isunya. Banyak sekali itu kandungan bisa dilihat dari kandungan gulanya itu cukup tinggi juga. Oke, berarti memang solusi terbaik adalah untuk anak ini disusui langsung oleh ibunya seperti itu ya, Bu ya. Ya, disusui langsung, atau kalau misalkan ibunya harus pergi meninggalkan rumah tidak bersama anak, itu juga bisa diperah, dan diberikan dengan media lain. Nah, ini Bu, saya mau berbicara mengenai pumping begitu ya. Ini kan istilah yang cukup apa ya, sekarang sudah mulai banyak ibu-ibu muda yang tahu istilah pumping ini. Nah, ketika mungkin kondisi-kondisi tertentu gitu yang dikatakan sebagai kondisi darurat gitu, misalnya ibunya harus bekerja dan anaknya harus di rumah, kemudian melakukan pumping ini. Nah, ini apakah sebenarnya ini mengurangi kualitas dari ASI itu sendiri, Bu? Atau tidak? Kalau kualitas enggak ya. Kalau kualitas enggak. Jadi prinsipnya gini, ASI itu diproduksi sesuai kebutuhan bayi. Prinsip utamanya itu. Prinsip utamanya itu, menyesuaikan kebutuhan bayi. Nah, bayi kan setiap hari akan berkembang dan kebutuhannya berubah. Bayi umur 1 bulan, dengan bayi umur 3 bulan, dengan bayi umur 6 bulan, itu kan kebutuhannya berubah-ubah. Nah, ASI itu juga ikut berubah. Jadi ya ASI yang dihisap jam ini dengan ASI yang dihisap besok itu bisa berubah. Nah, begitu. Jadi memang sangat disarankan sesegar mungkin disusukan langsung. Nah, kalau memang ada seorang ibu itu memang harus bekerja, harus berpisah dengan bayinya, itu bisa diperah. Bisa diperah, itu juga diusahakan berikanlah yang sesegar mungkin. Memang tidak bisa yang sama persis ya, karena memang dia harus bekerja. Itu bisa dia perahnya hari ini diberikan buat besok. Ya masih mirip-mirip lah gitu. Oke, kalau berarti ada waktu maksimalnya nggak Ibu? Maksudnya ketika misalnya diberikan dari pumping ini terus diberikan ke anak gitu. Kalau masalah penyimpanan, itu bukan terkait dengan masalah komposisi ya, tapi masalah bagaimana supaya ya samalah dengan makanan. Kalau makanan supaya makanan lah paling gampang sayur lah. Kita beli sayur. Paling enak itu sayur itu beli langsung, kalau bisa metik langsung dimasak kan. Betul kan? Seger ya, paling seger, paling enak. Iya. Tapi kan ada yang kemudian karena, aduh, aku tuh nggak punya kebun sendiri, aku rumahku di kota, jadi aku harus, kebetulan rumahku juga jauh dari pasar. Karena rumahku jauh dari pasar, berarti aku harus nyetoknya seminggu sekali. Nah, disinilah ditemukannya teknologi namanya kulkas. Nah, jadi kulkas itu kulkas itu memang jadi seperti mengawetkan. Nah, kalau kita kemudian bilang lagi kualitasnya bagaimana, selama itu memang ada panduannya, ada panduan untuk menyimpan ASI perah. Kalau selama sesuai dengan panduannya, itu dikonsumsi sesuai panduannya itu tetap nggak masalah. Jadi seperti kalau ditaruh di kulkas bawah, itu bisa 3-8 hari tergantung dari kondisi kulkas. Ya kalau kondisi kulkasnya semakin bersih bisa semakin lama, tetapi kami merekomendasikan sih maksimal 3 hari. Kalau misalkan di kulkas bawah masih belum terminum, itu dinaikkan ke freezer. Freezer itu kalau freezer yang kulkasnya satu pintu itu maksimal 2 minggu di freezer. Kalau yang kulkasnya itu di freezer yang kulkasnya 2 pintu, berarti freezernya itu punya pintu terpisah, itu bisa 3-4 bulan. Nah, artinya sebenarnya kondisinya walaupun sekarang merahnya sekarang diminumnya 3 bulan lagi, ya kondisinya masih bagus. Permasalahannya adalah sudah tidak se-fresh, tidak fresh yang langsung diminum. Nah, karena itu kami selalu merekomendasikan nggak usahlah nyetok ASI perah banyak-banyak. Kalau misalkan jenis pekerjaan ibu itu bukan ibu misalkan kayak pramugari lah, pramugari yang lebih banyak perginya daripada bersama anak. Nah, itu
bagaimana lagi dia harus membekukan. Tapi kalau ibunya bekerja yang berangkat pagi, pulangnya sore, ya nggak perlulah banyak-banyak yang di freezer, yang di kulkas bawah saja. Jadi bisa per hari ini, bisa buat besok. Paling nggak punya stok itu hanya untuk sampai 3 hari ke depan itu cukup sih. Jadi bisa kasih yang se-fresh mungkin. Oke, nah ini ketika menyusui anak begitu Bu, ini mungkin untuk ibu-ibu muda yang belum begitu paham begitu ya mengenai konsep menyusui ini, kalau misal sampai gumoh itu sebenarnya nggak apa-apa atau tidak apa-apa Bu? Gumoh? Sampai gumoh, sampai muntah-muntah ya? Gitu. Gumoh itu sesuatu hal yang wajar, prinsipnya gitu. Oke. Jadi bayi baru lahir itu kan pencernaannya belum tertutup sempurna. Jadi kadang-kadang mungkin pada saat nyusu ada udara yang ikut masuk. Jadi itu bikin gumoh. Dan biasanya sih bisa diatasi dengan setelah disusui itu disendawakan atau digendong ditegakkan. Itu bisa diatasi. Selama gumoh itu tidak membuat berat badan bayi menjadi turun atau tidak naik sesuai dengan kurva, nggak masalah. Oke, nah ini saya akan menuju ke sebuah data Ibu yang saya dapat begitu. Ini persentase cakupan ASI eksklusif di Indonesia, tapi dari tahun 2010 sampai 2017 ini, di mana angkanya fluktuatif sekali Bu. Begitu. Nah, sementara untuk dari tahun 2017 ke 2020 ini sebenarnya trennya seperti apa Ibu? Nah, itu dia. Itu adalah satu hal yang sangat memprihatinkan. Tren pemberian ASI eksklusif itu dari dulu naik turun, pernah agak lumayan naik, bisa sampai sekitar 60%, tapi kemudian turun lagi. Jadi memang itu yang memprihatinkan. Dan ironisnya juga konsumsi susu formula di Indonesia ini terus naik. Itu. Kalau dilihat penyebabnya apa, itu kompleks, Mas. Penyebabnya itu sangat kompleks. Karena memang menyusui itu walaupun alamiah, menyusui itu butuh dukungan, butuh persiapan. Jadi yang dibutuhkan oleh ibu dan bayi itu adalah dukungan dari semua pihak. Mulai dari fasilitas kesehatannya mendukung, kemudian tenaga kesehatannya juga mendukung, kemudian keluarga mendukung, masyarakat mendukung, tempat kerja mendukung. Jadi ibunya niat saja, kalau tidak ada dukungan itu juga ibu akan kecapean berjuang sendiri. Jadi di sini saya selalu bilang bahwa nggak ada ibu yang gagal nyusuin. Yang ada adalah masyarakat yang gagal mendukung ibu menyusui. Karena itu kan ada peraturan dari pemerintah juga ada, undang-undangnya sudah ada, peraturan pemerintahnya juga ada. Cuman memang sayangnya penerapannya ini belum optimal karena memang sanksinya ini yang baru ya sanksinya ini yang memang belum tegas. Belum tegas gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini mengenai begini Bu, dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang khususnya untuk yang di Jawa Tengah sendiri, menyikapi hal tersebut kira-kira hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Ibu? AIMI secara nasional itu memang kami terbentuk dari awalnya sih dari membernya sendiri sih. Kami semua para pengurus AIMI ini terutama yang sejak awal sudah bergabung dengan AIMI ini berawal dari kami sendiri juga pernah gagal. Saya termasuk yang pernah gagal menyusui anak pertama karena kurang pengetahuan. Nah, berangkat dari itu kami merasa bahwa oh ternyata butuh dukungan ya, butuh teman. Butuh teman, butuh tempat untuk mengadu, untuk belajar bareng-bareng. Akhirnya itu lahir. Jadi kami bergerak bersama, belajar sendiri. Kami belajar bersama-sama maksudnya. Karena waktu itu pertama kali AIMI berdiri itu, kami merasa nggak bisa tanya ke siapa-siapa. Bahkan ke tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan pun tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Bahkan di rumah sakit pun setelah lahiran sudah dapat paket susu formula. Nah, jadi begitu gencarnya promosi produk pengganti ASI itu sampai masuk ke dalam fasilitas kesehatan, memberikan komisi ke tenaga kesehatan, begitu masifnya, sehingga itu membuat para ibu itu jadi, terus nanyanya ke siapa? Nah, disinilah kami mulai mengedukasi
di antara kami dulu. Jadi kami cari ilmu bareng-bareng, cari ilmunya yang benar itu di mana. Kemudian sebagian dari kami ikut pelatihan konseling menyusui. Dari situ kami bisa memberikan edukasi ke sesama ibu. Memberikan edukasi, kemudian kami juga memberikan konseling, jadi memberikan dukungan. Kami juga melalui kanal-kanal media sosial media kami, website kami juga memberikan edukasi dan juga mengkomunikasikan mengenai berbagai informasi mengenai menyusui kepada semua pihak. Itu yang kepada masyarakat. Nah, supaya masyarakat punya alternatif sumber informasi yang berimbang dan independen. Kenapa independen? Karena AIMI tidak didanai oleh pemerintah. AIMI tidak didanai oleh produsen pengganti ASI manapun. Jadi kami mendanai diri sendiri. Kalaupun ada lembaga lain yang bekerja sama kemudian memberikan dana kepada kami, itu selalu adalah lembaga yang integritasnya bisa dipercaya. Jadi memang tidak punya konflik kepentingan. Nah, kemudian dari situ karena kami independen, jadi kami bisa dikatakan berani. Kemudian kami juga melakukan advokasi ke pemerintahan. Kami juga ikut audiensi ke pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena saat ini AIMI sudah berada di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Ya, itu kamu ke pemangku kepentingan, ke komunitas lain, ke masyarakat, itu juga kami lakukan. Nah, ini begini Bu, tadi Ibu Dani sempat menyinggung di mana konsumsi ASI atau menyusui ini ketika di masa pandemi seperti ini adalah sebuah hal yang sangat krusial. Mungkin bisa dijelaskan kenapa Ibu itu bisa dibilang menjadi suatu hal yang krusial tadi? Kalau nyusuin kan nggak perlu ke supermarket, Mas. Kalau ke supermarket kan berarti kita memaparkan diri pada risiko untuk terpapar virus, benar nggak? Jadi nggak usah beli. Itu. Nah itu untuk dari ibunya ya? Itu dari segi dari kondisi ibunya. Kalau untuk kondisi anaknya sendiri? Ya kalau kondisi anaknya jelas ASI adalah memberikan nutrisi terbaik. Tapi kok saya nggak setuju ya dengan kata-kata nutrisi terbaik. Satu-satunya nutrisi yang sesuai. Kalau terbaik, ya satu-satunya. Karena kan memang nutrisi yang paling cocok untuk makhluk mamalia ya susu dari induknya. Kan kita nggak pernah tuh lihat ada mamalia yang lain. Misalkan nih, paling gampang nih, mamalia yang lain itu marmut nih. Marmut kan anaknya banyak nih. Aduh, anakku banyak nih, nggak cukup ASIku, apalagi ini bayi 12 atau 6 lah. Bayiku 6 ini yang 3 cowok, ini nggak kuat lah aku. Bolehkah minta susunya siapa misalkan, yang agak sejenis dengan marmut, kelinci? Enggak kan? Enggak bisa ya Bu ya. Kamu itu memang sudah diatur. Jadi itu yang paling cocok. Nah, apalagi dalam kondisi darurat itu nggak perlu keluar untuk beli susunya. Terus kemudian nggak perlu juga menyeduh dengan menggunakan air. Nggak perlu pakai bahan bakar. Apalagi kalau sekarang kita kondisi seperti ini kan, mungkin ada keluarga yang mungkin penghasilannya berkurang, terus kemudian juga harus mulai mengatur budget di rumah tangga, anaknya nyusuin kan udah nggak perlu dipikirkan budgetnya buat beli susu. Betul sekali. Nah, ini begini Ibu, ketika seorang ibu begitu kan, ini masih dalam menyusui aktif anaknya begitu, dan ini kan otomatis seorang ibu ini harus menjaga gitu, untuk menjaga dirinya sendiri, untuk menjaga kualitas ASINya agar nanti dikeluarkan untuk anaknya ini selalu terjaga dengan kualitas yang terbaik. Adakah mungkin lifestyle yang harus dilakukan seorang ibu ini untuk menjaga kondisi ataupun menjaga atau membuat ASI ini akan menjadi ASI yang kualitas terbaik gitu ketika dikeluarkan, untuk lifestyle dari seorang ibu sendiri mungkin? Nah, ini dia juga masalah kualitas. Kualitas ASI selalu baik kok. Karena ASI balik lagi diproduksi sesuai kebutuhan bayi. Jadi, lifestyle-nya ibu kayak apa aja ASINya baik.
Oke, oke, oke. Saya kira Nah, mungkin kalau misal lifestyle apa ibunya, aja? eh, mhm, mhm. Misalnya Oke, apa nih? oke. Lifestyle apa nih? Misalnya nggak pernah Soal makan. olahraga gitu, makannya mungkin nggak Nggak ada kejaga gitu. hubungannya. Kalau Nggak nggak ada pernah hubungannya. olahraga, yang rugi ibunya, bukan bayinya. Oh, oke, Asinya tetap oke, baik. oke, oke. Ibunya, Pak, memang ibu itu disarankan makanan gizi seimbang, Mhm, makanan yang mhm, bergizi, biar mhm. ibunya sehat. Karena Oke, ibunya nggak oke, cuma nyusuin, tapi ngurus bayi. Jadi oke, ibu itu perlu sehat. oke, Supaya ibu oke. sehat, ibu perlu makannya benar, makannya Mhm, mhm, bergizi, cukup mhm, istirahat. Ibunya mhm, perlu mhm, disenengin biar nggak stres. mhm, Ibunya mhm, juga perlu olahraga biar badannya fit. Itu mhm. supaya ibunya sehat. Kalau Oke, asinya sih baik terus, pasti baik. oke, oke, oke. Justru ini malah pemahaman yang saya baru tahu ini, Bu. Ternyata kualitas asi Iya, ini akan ibunya selalu perlu terbaik dan juga dijaga untuk tetap selalu pas, sehat. Betul. selalu pas untuk anaknya begitu ya kondisinya. Tapi Selalu justru ketika pas. itu, ketika misalnya dengan lifestyle yang jelek itu berarti baliknya ke ibunya, kondisi ibunya sendiri berarti Tekor ya, Bu, ya seperti ibunya. itu ya. Kalau ibunya Oke. kemudian, aduh aku takut gemuk, udah aku nyusuin, aku diet aja. Ya Mhm. yang tekor ibunya lah, lapar. Oke, Anaknya sih oke, tetap oke, aja, oke, oke, dapatnya oke. tetap baik. Oke, oke, ini justru pemahaman yang saya baru tahu. Mungkin ini juga membuka cakrawala dari mungkin ibu yang sedang menonton live Instagram kita, Ibu. Nah, ini kan tadi Ibu juga sempat menyinggung bahwa peran seorang ibu ini didukung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Salah satunya suami. Nah, ini peran suami yang paling bagus itu harusnya seperti apa, Ibu, untuk mensupport dari seorang istri dan juga seorang ibu untuk anaknya? Support suami itu cuma satu. Mhm. Gimana caranya bikin istrinya tenang, senang, happy, relax. Udah itu, Pak. Caranya gimana? Setiap keluarga beda-beda. Betul, betul, Setiap betul, keluarga betul. beda-beda. Betul, betul, Ada yang betul. mungkin istrinya senang, kalau istrinya itu mungkin anaknya lebih dari satu, Mhm, mhm, ada kakaknya. Nah itu mhm, supaya istrinya bisa fokus sama bayi, ya kakak-kakaknya mhm. yang handle suaminya, Suaminya begitu ya, Bu sama ya? Mhm, ayahnya mhm, yang handle. mhm, Kemudian supaya mhm, nggak gampang capek, supaya fokus mhm, sama bayinya dan nggak gampang mhm, capek, istirahatnya cukup. mhm, Pekerjaan selain dengan bayi itu dihandle suaminya, mhm, masak oke. lah, suaminya Bersih-bersih yang rumah masak. gitu Kalau ya? suaminya nggak bisa masak, ya beli aja makanan. Iya. Bersih-bersih. Ya, yang bersih-bersih ya suaminya. Mhm, mhm, Masa mhm, istrinya udah capek nyusuin masih disuruh ngepel, yang mhm, bener mhm. aja. Nah, kan nyusuin juga butuh energi. Iya, betul, Ya, betul, pekerjaan betul. yang lain dibantu. Pokoknya Mhm, yang mhm, penting cuma satu, bikin mhm, istrinya sehappy, serileks, sepede mungkin. Itu mhm, aja. mhm, mhm, mhm. Oh, oke. Nah, ini Itu berhubungan dengan beda-beda kan? nah, ini berhubungan Tip and triknya oke. setiap suami itu akan Mhm, beda-beda. mhm, 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 Tergantung senengannya mhm, istrinya mhm. apa. Kalau istrinya Oke. senengannya rujak, beliin Mhm, rujak. mhm, mhm. Gampang kan? Iya, Kalau iya, betul. istrinya senengannya nonton drakor, pas Mhm, lagi nonton drakor, gendongin mhm. anaknya. Oke, Jangan oke, diganggu. oke. Oke, tadi tadi begini, Bu. Ada sebuah statement tadi yang mungkin saya tangkap gitu untuk merilekskan istrinya begitu. Otomatis ini berhubungan dengan psikis gitu. Nah, ketika mungkin Ya. apakah ketika ibu ini merasa capek, stres dan mungkin punya beban pikiran segala macam ini juga bisa mempengaruhi ASI atau justru juga masih tidak berpengaruh juga? Kalau produksi ASI tidak, tapi Kalau produksi ASI tidak. kelancaran aliran ASI iya. Oke, Jadi oke. yang mempengaruhi keluarnya ASI dari payudara itu ada Mhm. dua hormon. Oke. Ada Mhm. namanya hormon prolaktin, itu Mhm. terkait dengan produksi ASI. Ada Mhm. hormon oksitosin, itu Mhm. terkait dengan aliran ASI. Alirannya. Kalau Oke. prolaktin atau produksi, itu Mhm. selama payudara terus dirangsang untuk mengeluarkan Mhm. ASI, Mhm. terus disusukan, kalau Mhm. misalkan ibunya berpisah dengan bayi di perah, Mhm. Mhm. selama terus dikeluarkan ASINya, itu akan Mhm. produksi terus. Nah, Oke. tetapi berproduksi pun itu Mhm. ada hormon yang berpengaruh terhadap untuk agar ASI itu mengalir dari pabriknya keluar ke sampai melalui saluran ASI kemudian keluar ke puting. Nah, Mhm. Mhm. kalau ibunya stres, Mhm. itu produksinya walaupun terus, tapi Mhm. nggak jalan, Oke, salurannya mampet. Nah, oke, jalannya oke. ini loh, Mhm. salurannya Mhm. mampet. Kalau salurannya Mhm. mampet, biasanya payudaranya jadi bengkak.
Tapi nggak bisa keluar, diperah nggak bisa, bayinya nyusu juga nggak bisa. Terus lama-lama kalau ibunya stresnya berkepanjangan, lama-lama juga nggak lancar, lama-lama juga akan karena nggak lancar, akhirnya kan dikeluarkannya juga jadi berkurang. Lama-lama berpengaruh juga ke produksi kalau stresnya berkepanjangan. Oke, I see. Saya mulai paham ini mungkin. Dan ini Bu, karena berhubungan waktunya ini juga sudah mulai sudah berakhir begitu ya. Mungkin pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada ibu-ibu ini terkait dengan Hari Anak Nasional? Oke. ASI adalah salah satu hak semua pihak, bukan cuma ibu. Tapi semua orang tua, masyarakat, pemberi kerja, negara juga perlu memberikan dukungan sehingga ibu ini bisa nyaman menyusui dan anak bisa mendapatkan haknya. Baik, terima kasih Ibu Rahmadani sudah berbincang-bincang bersama saya di Sonora Sore untuk live IG pada kesempatan sore hari ini, dan terima kasih Ibu ya. Sonora FM, News, Traffic, and Music. Sonora FM.